Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tataran linguistik yaitu sintaksis. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda Arifia Setiawan dengan NPM 006. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Mukminah dengan NPM 110. Perkenalkan, nama saya Syala Kambalia dengan NPM 046. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dengan NPM 126. Perkenalkan, nama saya Fifanur Alawiyah dengan NPM 052. Perkenalkan, saya Rati Farida Elwida dengan NPM 035. Perkenalkan, nama saya Maida Khomsa Mukasi dengan NPM 087. Perkenalkan, saya Rika Arsya dengan NPM 137. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut tata bahasa atau gramatika. Asal-usul kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi ialah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis bisa juga diartikan ialah membicarakan kata dalam hubungan dengan kata lain, atau unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran. Penelitian dalam bidang sintaksis memberikan informasi atau wawasan tentang keteraturan bahasa. Lalu, bagaimana kalimat dibuat, dibangun, dan diproses. Dan mempelajari sintaksis, kita dapat melihat hubungan antara makna dalam bahasa. Kata adalah satuan terbesar dalam morfologi. Tetapi dalam sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang tersusun secara hierarki menjadi bagian dari frasa, klausa, dan kalimat yang membentuk menjadi satuan sintaksis menjadi lebih besar. Terdapat dua kategori kata, yaitu kata tugas dan kata penuh. Kata tugas adalah kata yang secara leksikalnya tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologi, dan tidak dapat berdiri sendiri dalam pertuturan. Yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Sebaliknya, kata penuh adalah kata yang secara leksikalnya memiliki makna, dapat mengalami proses morfologi, dan merupakan kelas terbuka seperti kata-kata yang berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Ya, perhatikan kedua contoh kalimat berikut. Yang pertama, Pak Ahmad sedang menerangkan cara penulisan awalan di dan kata depan di. Yang kedua, Bu Leoni sedang membahas penggunaan preposisi in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Namun, yang dijelaskan Pak Ahmad bukan di itu, melainkan kata depan di dan awalan di. Dan yang dibahas Bu Leoni juga bukan in, on, dan at, melainkan preposisi in, preposisi on, dan preposisi at. Perhatikan dan carilah mana konstituen segmental yang menyatakan kata ganti pelaku, verba, aspek, dan kata ganti sasaran dari data bahasa Swahili berikut. Yang pertama, wa mempiga, yang artinya mereka telah memukulnya. Ni mempiga, saya telah memukulnya. Mempiga, kamu telah memukulnya. Mempiga, ia telah memukulnya. Atakupiga, ia akan memukulmu. Amekupiga, ia telah memukulmu. Nitakupiga, saya akan memukulnya. Atakulipa, ia akan membayarmu. Meskipun kita dapat menganalisisnya dengan membandingkan unsur-unsur, misalnya kata A yang mengatakan iya dan Ni yang mengatakan saya, dianggap sebagai kata penuh karena unsur-unsur tersebut tampaknya harus terkait satu sama lain. Frasa. Frasa digunakan sebagai satuan sintaksis yang satu tingkat berada di bawah satuan klausa atau satu tingkat berada di atas satuan kata. Pengertian frasa. Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Baik dari definisi yang pertama maupun yang kedua, kita bisa lihat bahwa yang namanya frasa itu pasti terdiri lebih dari sebuah kata. Jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Yang kedua ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Dan yang ketiga ada frasa koordinatif.
Frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat, dan secara potensial dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif baik yang tunggal maupun konjungsi terbagi. Yang di sini yang akan saya bahas yaitu adalah frasa apositif. Jadi, frasa apositif adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya merujuk terhadap sesamanya, dan oleh karena itu urutan komponennya dapat dipertukarkan. Selanjutnya materi mengenai klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih dalam kalimat dan memiliki unsur predikat di dalamnya. Klausa juga memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat tunggal karena di dalamnya terdapat subjek dan predikat. Adapun jenis-jenis klausa yaitu klausa struktur dan klausa segmental. Klausa struktur terbagi menjadi dua macam, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan klausa yang mempunyai unsur lengkap, sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Contohnya adik penyanyi, di mana adik sebagai subjek, penyanyi sebagai predikat. Lalu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya klausa ini sering mengandung kata-kata yang menunjukkan waktu, kondisi, atau hubungan sebab akibat. Contohnya, ketika kamu datang ke pesta. Selanjutnya yaitu klausa segmental. Klausa segmental ada 5 macam, yaitu klausa verba, nominal, adjektival, adverbial, dan preposisional. Klausa verba adalah klausa yang predikatnya berupa verba atau kata kerja. Contohnya kucing itu berlari, di mana berlari merupakan kata kerja. Lalu klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau kata benda. Contohnya Pak Roni seorang dosen linguistik umum, di mana Pak Roni merupakan kata benda. Lalu ada klausa adjektival, adalah klausa yang predikatnya adjektiva atau kata sifat dan memberikan informasi lebih mendalam. Contohnya hutan yang indah tersebut dijadikan objek wisata, di mana indah merupakan kata sifat. Lalu ada klausa adverbial, adalah klausa yang predikatnya adverbia atau kata keterangan. Contohnya bandelnya teramat sangat, di mana kata sangat merupakan kata keterangan. Lalu ada klausa preposisional, adalah klausa yang predikatnya berupa preposisi atau kata depan. Contohnya ibu dari pasar Johar, di mana dari merupakan kata depan. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini mengenai kalimat. Teman-teman tahu nggak apa itu kalimat? Jadi, kalimat itu adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kata yang memiliki makna dan mengungkapkan pikiran atau gagasan. Jadi, kalimat ini dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Nah, kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kalimat verba dan kalimat non-verba, serta kalimat bebas dan kalimat terikat. Yaitu selanjutnya ada kalimat inti dan kalimat non-inti, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, dan kalimat mayor dan minor. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu kalimat verba dan kalimat non-verba. Jadi kalimat verba adalah kalimat yang jenis kalimatnya ini mengandung kata kerja verba. Jadi verba ini adalah bagian penting dalam kalimat karena menggambarkan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek kalimat. Sedangkan untuk kalimat non-verba itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau non-verb dan memiliki bentuk predikat, komplement, atau pelengkap. Yang kedua ini ada kalimat bebas dan kalimat terikat. Jadi kalimat bebas itu adalah klausa yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Nah, klausa bebas ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Sedangkan untuk kalimat terikat adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri menjadi kalimat utama, melainkan hanya bisa menjadi kalimat minor. Yang ketiga ada kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar yang terdiri dari unsur utama, subjek, predikat, dan objek. Sedangkan kalimat non-inti adalah kalimat yang mengalami perkembangan dari kalimat inti. Misalnya melalui perubahan unsur seperti keterangan tambahan, perluasan predikat, atau partikel tertentu. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal hanya terdiri dari satu klausa yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal itu sederhana dan
memiliki hubungan antar klausa. Kalimat majemuk adalah kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan oleh konjungsi atau tanda baca. Nah, kalimat majemuk terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara yaitu klausa-klausa yang dihubungkan secara setara atau sejajar. Nah, yang kalimat majemuk bertingkat, klausa-klausa yang dihubungkan secara tidak setara, di mana satu klausa merupakan induk kalimat dan klausa lain merupakan anak kalimat. Yang terakhir adalah kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang memiliki struktur lengkap. Paragraf sintaksis adalah sebuah kalimat atau rangkaian kalimat yang menyampaikan pandangan, keyakinan, atau interpretasi pribadi tentang suatu topik. Dalam sebuah paragraf, pendapat biasanya disusun dengan urutan yang logis atau kohesif. Dimulai dengan pernyataan utama yang jelas, pendapat itu kemudian didukung oleh argumen, contoh, atau data yang relevan untuk memperkuat pandangan yang disampaikan. Dalam konteks sintaksis, hubungan antar kalimat dalam paragraf sangat penting untuk menjaga alur logika dan kejelasan makna. Penggunaan kata penghubung seperti sebab, karena, namun, atau sebaliknya seringkali diperlukan untuk menjembatani ide-ide yang saling berkaitan. Kesimpulannya, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Singkatnya, sintaksis adalah tata bahasa yang mengatur struktur kalimat. Sintaksis membantu kita memahami bagaimana bahasa berfungsi secara sistematis. Unsur-unsur sintaksis meliputi kata, unit terkecil dalam sintaksis yang memiliki makna leksikal. Frasa, kumpulan kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Klausa, kumpulan kata yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat, satuan bahasa yang utuh dan menyampaikan pikiran lengkap. Paragraf dapat dipandang sebagai sebuah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, namun lebih kecil dari keseluruhan teks. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menyampaikan satu gagasan utama.